Assalamualaikum, selamat datang kembali di channelnya Bu Evi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 5 subtema 3 pembelajaran yang pertama. Kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan berpenyebut sama, pengaruh perubahan cuaca terhadap pakaian dan makanan, serta rancangan karya dekoratif. Indonesia merupakan negara beriklim tropis. Cuaca berubah-ubah, terkadang panas, berawan, mendung, atau hujan. Keadaan cuaca dipengaruhi oleh 3 unsur. Ketiganya adalah matahari, angin, dan air. Cuaca sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia, mulai dari ketersediaan sumber daya alam, ketersediaan alat transportasi, bahkan kelancaran aktivitas manusia sehari-hari. Apa saja pengaruh cuaca yang kamu rasakan? Apa saja contoh pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia yang lainnya? Dapatkah kamu menyebutkan pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia? Pada subtema 3 ini, kamu akan mempelajarinya. Pelajarilah dengan sungguh-sungguh ya. Namun sebelum itu jangan lupa berdoa dulu agar ilmu yang kalian peroleh dapat bermanfaat. Selamat mengikuti. Dayu mendapat surat dari Komang. Komang adalah sepupu Dayu di Bali. Coba simak teks surat untuk Dayu berikut ini. Untuk sepupuku Dayu. Halo Dayu, bagaimana kabarmu dan keluarga di sana? Semoga semua dalam keadaan sehat. Aku bersama teman-teman ikut membantu korban Gunung Agung, khususnya warga di sekitar yang mulai mengungsi. Keadaan Gunung Agung di Bali mulai waspada. Para pengungsi membutuhkan banyak bantuan. Mereka membutuhkan pakaian dan makanan. Selimut dan peralatan sekolah juga dibutuhkan. Dayu, maukah kalian membantu para pengungsi? Aku tunggu ya. Kabar selanjutnya darimu. Sampaikan salamku untuk keluargamu. Sampai jumpa. Salam sayang dari sepupumu, Komang. Nah, kalian baru saja menyimak teks surat. Tahukah kamu siapa yang mengirim surat? Untuk siapa surat tersebut dikirim? Kapan surat tersebut dikirim? Mengapa surat tersebut dikirim? Dan informasi apa yang disampaikan dalam surat tersebut? Sekarang cobalah untuk membuat peta pikiran dari isi teks surat yang kalian simak tadi ya. Kemudian tuliskan hasil rangkuman peta pikiranmu. Oh iya, coba jelaskan pula bagaimana caramu membantu teman-teman yang terkena bencana alam. Tuliskan di bukumu ya. Tahukah kamu cuaca berpengaruh pada cara berpakaian? Saat cuaca dingin, orang akan memakai pakaian tebal seperti jaket atau sweater. Dengan demikian, tubuh akan terasa hangat. Saat cuaca hujan, orang bepergian memakai payung atau jas hujan. Saat cuaca panas, tubuh mudah mengeluarkan keringat. Oleh karena itu, orang lebih memilih mengenakan pakaian tipis dan longgar. Misalnya, pakaian berbahan katun. Pakaian berbahan katun mudah menyerap keringat, seperti kaos. Keadaan cuaca juga mempengaruhi selera makan dan minum. Saat cuaca panas, orang akan merasa gerah dan cepat haus. Tubuh pun banyak mengeluarkan keringat. Jadi, orang harus minum air putih yang lebih banyak untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang. Saat cuaca panas, orang juga dapat memperbanyak makanan, buah, dan sayur. Saat cuaca dingin, orang akan merasa kedinginan. Orang cenderung memilih makanan dan minuman yang hangat. Makanan dan minuman yang hangat akan menjadikan tubuh terasa hangat. Dari sini, tahukah kamu apa salah satu keragaman budaya yang ada di Indonesia? Ya, benar. Salah satunya adalah keanekaragaman makanan atau minuman sesuai daerah khas Indonesia.
Untuk kondisi cuaca berbeda, Indonesia pun memiliki makanan dan minuman yang beragam. Misalnya, saat cuaca hujan, minuman dan makanan yang enak disantap berbeda dengan makanan dan minuman saat cuaca panas. Dapatkah kalian menyebutkan apa saja contoh makanan atau minuman yang pernah kalian nikmati saat cuaca hujan atau cuaca panas? Coba perhatikan gambar berikut ini. Coba kelompokkan makanan, minuman, dan benda yang enak disantap dan dipakai pada saat cuaca panas atau hujan sesuai gambar tersebut ya. Tuliskan dalam tabel berikut ini. Dayu menceritakan isi surat Komang pada teman-temannya. Ia ingin sekali membantu pengungsi Gunung Agung. Dayu merasakan kesulitan yang dialami mereka. Dulu Dayu sering mengunjungi keluarganya di Bali. Perjalanannya terasa sangat lama. Saat di perjalanan, Dayu sering bertanya, "Apakah kita sudah sampai, Ayah?" Ayah menjawabnya dengan sabar, "Kita baru menempuh setengah perjalanan, sayang. Berarti setengah perjalanan lagi kita akan tiba." Dayu berpikir, setengah perjalanan ditambah setengah perjalanan sama dengan tiba di tujuan. Nah, sekarang cobalah membantu Dayu mengerjakan penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Ibu membawa satu loyang kecil kue bolu. Kue bolu dipotong menjadi 4 bagian. Di dalam bus, Dayu makan 1 potong kue. Ayah pun makan 1 potong kue. Berapa bagian kue yang telah dimakan Dayu dan ayah? Coba perhatikan penyelesaian penjumlahan pecahan berpenyebut sama ini. Bilangan 1/4 dan 1/4 memiliki penyebut sama, yaitu 4. Penjumlahan pecahan berpenyebut sama dilakukan dengan menjumlahkan pembilang-pembilangnya dan penyebutnya tetap. Misalnya, penjumlahan pecahan A per B dan C per B dapat ditulis sebagai berikut. Berdasarkan uraian ini diperoleh sebagai berikut. Bagian kue yang dimakan Dayu dan ayah adalah 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4. Jadi kue yang telah dimakan Dayu dan ayah adalah 2/4 bagian. Nah, sekarang cobalah untuk menyelesaikan soal-soal berikut ini ya. Apa yang dapat kalian lakukan untuk membantu korban bencana yang terjadi di salah satu wilayah Indonesia? Kalian bisa saja membantu menggalang bantuan untuk para korban, misalnya dengan membuat poster yang berisi himbauan kepada warga sekolah untuk berpartisipasi dalam menggalang bantuan. Poster dibuat di kertas berukuran A3, yaitu ukuran buku gambar siswa yang besar ya. Poster dibuat menjadi karya dekoratif dengan hiasan motif, aneka garis, dan ruang. Masih ingatkah kamu tentang gambar dekoratif? Gambar dekoratif dibuat dengan teknik menghias. Teknik menghias dapat dibuat menggunakan unsur-unsur rupa. Unsur-unsur rupa yaitu titik, garis, bidang, bentuk, dan warna. Titik merupakan unsur rupa paling dasar. Garis merupakan unsur rupa dari 2 titik yang digabungkan. Bidang merupakan unsur rupa dari pertemuan garis-garis. Bentuk merupakan unsur rupa dari pertemuan bidang-bidang. Warna dibedakan menjadi beberapa jenis. Ada warna primer dan sekunder. Ada juga warna tersier. Warna primer terdiri atas warna biru, merah, dan kuning. Warna sekunder diantaranya hijau, ungu, dan orange. Contoh warna tersier yaitu biru kehijauan,
dan biru keunguan. Gambar dekoratif dapat dibuat menggunakan satu unsur rupa berupa titik. Perhatikan contoh gambar dekoratif di samping. Gambar merupakan gambar dekoratif berbentuk bunga menggunakan unsur titik. Unsur titik pada gambar bermacam-macam. Ada titik berukuran kecil dan besar. Ada titik tunggal dan bergerombol. Unsur titik tersebut membentuk garis dan gambar. Kamu juga dapat membuat gambar dekoratif dengan bentuk lainnya. Dapatkah kamu membuat gambar dekoratif menggunakan unsur titik seperti contoh? Apa saja alat dan media yang diperlukan? Sebelum membuat gambar dekoratif dengan unsur titik, kamu harus menentukan bentuk yang akan kamu buat. Kamu dapat menentukan bentuk gambar yang akan dibuat dalam rancangan karya. Rancangan karya merupakan gambaran karya yang akan dibuat. Kali ini kalian akan menghias poster yang telah kalian buat dengan hiasan dekoratif. Alat yang kalian butuhkan adalah kertas berukuran A3, penggaris, pensil, serta spidol atau krayon. Bagaimana langkah-langkah membuatnya? Pertama, buatlah garis tepi dengan jarak 5 cm di sekeliling kertas. Kemudian, tambahkan hiasan dekoratif di tepi poster. Buatlah pola garis-garis pada tepi poster. Kemudian, padukan pula dengan bentuk bidang-bidang datar. Berilah warna untuk pola garismu. Setelah hiasan tepi terlihat indah, bagian tengah dapat kamu tuliskan kalimat. Ajaklah warga sekolah untuk mengumpulkan bantuan. Jangan lupa berikan informasi waktu pengumpulan. Informasikan juga tempat mengumpulkan barang-barangnya. Poster kalian akan makin indah dan menarik. Ini adalah contoh poster. Kalian dapat berkreasi sesuai dengan kreativitas kalian ya. Selamat mencoba. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga ilmu yang kalian peroleh dapat bermanfaat ya. Tetap semangat belajar dan jaga kondisi tubuh kalian agar tetap sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum.